Semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer, NIM 1904035156. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan proses manajemen. Oke, jadi yang pertama-tama itu topik kita hari ini ada perkembangan manajemen, tingkatan manajemen, keterampilan manajerial, proses dan prinsip manajemen, dan perubahan pendekatan manajemen. Nah, perkembangan manajemen yang pertama-tama itu ada perkembangan manajemen klasik yang terdiri dari scientific management, administrative theory, dan bureaucratic organization. Yang pertama itu ada Frederick Winslow Taylor yang dikenal dengan Bapak Scientific Management. Dia cenderung berorientasi pada masalah yang sederhana. Ciri-cirinya itu biasanya dia melakukan satu cara yang terbaik atau kita sebut dengan the best way. Terus ada seleksi personal, membagi tugas sesuai fungsi, dan ada financial incentives. Kemudian ada Henry Fayol. Prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat fleksibel. Nah, Bapak Henry ini memiliki 14 prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan diri sendiri, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa atau inisiatif, dan semangat kesatuan. Kemudian ada Max Weber. Konsep manajemen menurut Max Weber itu yang pertama, hierarki yang jelas, division of labor, sistem dan prosedur, aturan formal dan regulasi, impersonality, dan pemilihan atau penempatan berdasarkan skill. Kemudian kita beralih ke perkembangan manajemen kontemporer yang terdiri dari 3, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan nilai-nilai yang dianut, dan perubahan hubungan manusia. Nah, yang pertama itu ada Elton Mayo. Katanya manajemen yang efisien itu bisa diciptakan melalui stimulus perilaku yang diorientasikan pada pengakuan sosial. Kemudian ada Mary Parker Follett. Katanya manajemen itu terdiri dari kebebasan individu dan pimpinan memiliki kekuatan yang diterima bawahannya. Selanjutnya ada Chester Barnard. Barnard mengembangkan teori di mana kerjasama diletakkan sebagai sentral organisasi. Selanjutnya terdapat Herbert A. Simon. Katanya hubungan antara pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi administrasi ialah proses pembuatan keputusan administrasi dipengaruhi tingkat koordinasi, keahlian dan tanggung jawab pemangku jabatan, dan pelatihan mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Kemudian ada Kurt Lewin. Katanya konsep manajemen menurut Lewin itu organisasi harus terbuka. Selanjutnya Likert terkenal dengan The Four Management Systems. McGregor terkenal dengan teori SNY. Selanjutnya ada R. Gilchrist terkenal dengan Maturity and Immaturity Theory. Nah, di tingkatan manajemen ini ada 3. Ada pimpinan line, pimpinan menengah, dan pimpinan puncak. Untuk pimpinan line, aspek teknikal itu merupakan aspek yang terpenting. Untuk pimpinan menengah, aspek hubungan antar manusia itu yang terpenting. Kemudian untuk pimpinan puncak, aspek konseptual itu yang terpenting. Nah, di keterampilan manajerial terdapat 3 juga, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan antar manusia, dan keterampilan teknis. Nah, keterampilan konseptual sendiri itu adalah kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami hubungan antar bagian. Kalau keterampilan hubungan antar manusia, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi dan memotivasi orang lain, baik bawahan, rekan maupun atasan. Selanjutnya, keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan prosedur, peralatan, dan teknik suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, pemasaran, dan sebagainya. Oke, kita beralih ke proses dan prinsip manajemen yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Planning itu merupakan langkah pertama. Dikatakan planning yaitu pemilihan tujuan-tujuan untuk organisasi itu sendiri yang harus berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, organizing. Setelah tujuan organisasi dan sasaran unit telah ditetapkan dan program-programnya telah disusun, maka manajer harus merancang dan menyusun organisasi yang akan dapat melaksanakan rencana dan program itu dengan berhasil.
Perbedaan tujuan-tujuan memerlukan perbedaan jenis organisasi juga. Kemudian ada leading. Setelah rencana dan struktur organisasi telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pengisian jabatan atau posisi pada organisasi itu dengan orang-orang yang tepat dan menggerakkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Oke, selanjutnya ada controlling yang merupakan fungsi terakhir, yaitu fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan anggota organisasi itu dalam kenyataannya berjalan menuju tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perubahan pendekatan manajemen yang terdiri dari 3 juga, yaitu manajer operasional, manajer senior, dan manajer puncak. Untuk perubahan peran manajer operasional yaitu dari implementator operasional ke entrepreneur agresif. Untuk manajer senior dari pengendali administratif ke coach supportive. Untuk manajer puncak dari alokator sumber daya ke pemimpin institusional. Selanjutnya, nilai tambah utama untuk manajer operasional yaitu penggerak kinerja bisnis melalui pemusatan pada produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan dalam unit lini terdepan. Untuk manajer senior, pemberian dukungan dan koordinasi untuk menyebarkan keunggulan organisasi ke berbagai unit. Untuk manajer puncak, penciptaan dan penanaman sense of direction, komitmen, dan tantangan ke seluruh organisasi. Selanjutnya, kegiatan dan tugas kunci manajer operasional yaitu penciptaan dan pemburuan kesempatan baru, penarikan dan pengembangan sumber daya dan kompetensi. Untuk manajer senior, pengembangan karyawan dan pemberian dukungan terhadap berbagai kegiatan, pengkaitan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan praktik terbaik yang tersebar lintas unit. Untuk manajer puncak, pengendalian kembali berbagai asumsi yang selama ini diterapkan dan penetapan horizon, perluasan kesempatan dan standar kinerja, dan pelembagaan serangkaian norma dan nilai untuk mendukung kooperasi dan iklim saling percaya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.